Selamat pagi Pak Richard. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Puji Tuhan sehat. Apa kesibukannya hari ini Pak? Saya hari ini agak santai, jadi makanya bisa datang ke sini untuk berbincang-bincang dengan Anda. Iya, jadi kita sedang ada di kursi panas untuk Libadev 2023 ini. Baik. Kita akan membahas tentang bagaimana literasi informasi dan bagaimana program literasi informasi di UPH itu membantu mahasiswa. Nah, dari Pak Richard sendiri nih, sebelum saya mulai, Pak Richard senang baca buku? Senang sekali. Nah, kira-kira saya boleh tahu nggak buku judul apa yang Pak paling suka baca? Saya senang membaca, karena terutama latar belakang saya sastra ya, jadi saya suka baca karya-karya sastra, novel, cerpen begitu ya. Terutama dari para pengarang Kristen seperti C.S. Lewis begitu ya. Jadi cerpen-cerpen yang dikarang oleh, novel yang dikarang oleh beliau itu menjadi salah satu favorit saya. Oke, boleh tahu nggak Pak kenapa C.S. Lewis? Mungkin alasan utamanya adalah bagaimana pergumulan intelektual beliau ya. Terutama terkait dengan iman Kristen. C.S. Lewis kan dikenal sebagai seorang, istilah teknisnya apologis, seseorang yang bergulat dalam bidang apologetika Kristen. Tapi pada yang sama dia seorang akademisi dan itu sangat menarik bagi saya, sehingga ketika saya mengenal tulisan-tulisannya itu sepertinya dekat sekali dengan saya dan cocok sekali dengan saya. Jadi itu jadi alasan utama mengapa akhirnya saya menikmati tulisan-tulisan dari C.S. Lewis. Menarik sekali ya InfoLiters, bisa nih untuk jadi rekomendasi bacaan di rumah. Nah, jadi sekarang Pak Richard kita mau bahas dulu nih. Jadi ceritanya sekarang itu kita sudah masuk ke yang namanya pendidikan 4.0 Pak. Nah, katanya pendidikan 4.0 itu berhubungan sekali dengan era evolusi industri 4.0, di mana industri 3.0 itu adalah manusia menggunakan mesin untuk mengerjakan sesuatu, dan di 4.0 ini manusia itu bekerja sama dengan mesin untuk menyelesaikan persoalan. Nah, begitu juga nantinya ke pendidikan 4.0 di mana manusia itu sebagai pendidik dan juga murid sudah harus bisa untuk menggunakan teknologi informasi yang ada di dunia saat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya, seperti masalah-masalah novel atau mungkin masalah-masalah yang lainnya. Nah, dari Pak Richard sendiri nih, menurut Pak Richard bagaimana sih perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan yang nantinya mungkin membutuhkan kebutuhan akan adanya budaya literasi informasi? Iya, perkembangan teknologi ini kan satu fase di mana proses informasi itu disajikan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Terutama kalau terkait dengan dunia akademik, kalau sebelumnya kita familiar dengan tulisan di dalam buku ataupun ketika kita mendengarkan kuliah, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang tidak terhindarkan semua informasi itu termasuk tulisan-tulisan, karya-karya itu bisa ditemukan di medium yang berbeda. Dan karena adanya medium yang berbeda artinya butuh pendekatan yang berbeda. Makanya ketika berbicara mengenai literasi yang lama itu perlu dimodifikasi, atau bahkan entah saya belum membaca studi lebih lanjut, literasi yang sekarang itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga bisa cocok dengan medium yang sekarang tersedia terkait dengan penyebaran informasi. Gitu. Nah, jadi sangat relevan sekali dengan apa yang kita hadapi saat ini ya, dengan perkembangan teknologi. Nah, sebetulnya sudah terkait dengan pertanyaan kita selanjutnya juga nih Pak. Nah, menurut Pak Richard sendiri nih, bagaimana sih konsep literasi informasi Bapak? Mungkin lebih ke literasi informasi yang biasa, dan juga mungkin kalau boleh Pak, literasi digital. Nah, tadi kan kita sudah menyambungkan bahwa karena semuanya sudah ada di internet, semuanya bisa kita akses di mana-mana, mungkin literasi digital itu perlu kan. Nah, menurut Pak Richard sendiri gimana sih itu Pak? Ya, kalau bicara tentang literasi secara umum kan biasanya istilah yang kita munculkan adalah menemukan informasi, bagaimana mengevaluasi, dan akhirnya bagaimana menggunakan find, evaluate, and use kan misalnya. Itu literasi secara umum ya, kalau kita baca buku, kalau kita baca berita dan sebagainya di surat kabar. Nah, itu jadi hal yang mendasar yang kita gunakan untuk ketika kita mau mendekati literasi digital. Artinya semua keterampilan dasar itu ya itu mencari, menemukan, lalu kita mengevaluasi dan akhirnya menggunakan itu, bagaimana kita keterampilan itu bisa kita hadapkan dengan dunia digital saat ini ya. Tentu ada hal yang berbeda, tidak terhindarkan, karena cara kita menemukan informasi ketika
sebelum dunia digital berkembang seperti sekarang tentu berbeda dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kalau dulu sumber informasi mungkin di perpustakaan seperti ini, kalau sekarang kan kita bisa temukan dimanapun. Jadi perlu ada pemikiran ulang atau perlu ada pendekatan ulang bagaimana kita memahami kata menemukan, kata mengevaluasi, dan juga kata menggunakan informasi ketika kita berhadapan dengan informasi yang tersedia di dunia digital. Begitu. Nah, betul Pak. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit. Dosen saya dulu pernah bilang gini Pak, pustakawan dan perpustakaan itu adalah payung informasi katanya. Jadi dia harus memayungi penggunanya dari informasi yang tidak penting, yang tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, mungkin agak sesuai kita ya Pak tadi bahas gitu ya Pak ya. Terus mungkin saya mau tanya juga nih ke Pak Richard, selama Bapak mengajar, Bapak udah mengajar berapa tahun Pak? Di UPH sudah sejak 2011 ya, jadi sekitar 11-12 tahun. 11-12 tahun ya Pak ya. Selama Bapak mengajar ini, bagaimana perkembangan teknologi dan juga bagaimana literasi informasi yang ada di dalam pembelajaran mahasiswa Pak? Ya, kalau dibandingkan dengan awal-awal ketika saya bergabung di UPH, tentu ada inovasi yang luar biasa yang terjadi ya. Dari segi penyediaan informasi itu satu hal. Yang kedua, adanya perkembangan dari segi pengolahan informasi. Jadi artinya kita sebagai user itu tidak hanya dibantu untuk menemukan informasi, tapi dibantu juga ada alat-alat yang diciptakan oleh orang-orang yang luar biasa. Mereka menciptakan entah itu software atau website yang membantu pengguna itu bahkan mengolah informasi. Menjadikannya menjadi misalnya yang sekarang kita bisa membuat tulisan dengan mudahnya ya, dengan mengajukan topik atau pertanyaan semata, sehingga bisa muncul tulisan yang cukup komprehensif. Jadi perkembangannya itu sangat luar biasa. Artinya memang tadi disebutkan bahwa kita perlu waspada akan hal ini, pada yang sama kita perlu bersyukur karena ada perkembangan luar biasa ini ya. Artinya informasi yang dulu kalau dibandingkan zaman dulu di mana informasi itu adalah kurang lebih monopoli dari pihak tertentu, kalau sekarang itu dengan mudah kita bisa akses. Jadi kata monopoli sepertinya jadi kurang relevan untuk masa sekarang ya. Itu nggak bisa kita katakan ini monopoli pihak tertentu saja. Tapi memang dengan tersebarnya informasi yang begitu luar biasa, kita perlu waspada dengan semua itu sih. Itu yang saya lihat perbedaan signifikan dari sebelumnya. Kalau mungkin saya boleh cerita sedikit ya Pak ya. Mungkin tadi Pak Richard juga sempat saya ceritain di backstage ya Pak ya. Kita waktu itu tahun 2022 pernah melakukan survei. Kita survei kemampuan literasi mahasiswa kita. Di sini kita masih berada di atas di level rata-rata, di mana kalau misalnya kita bagi kemampuan literasi informasi itu, kita masih kurang di bagian analisis dan juga penelusuran dan juga identifikasi informasi Pak. Nah, jadi kalau di literasi informasi kan ada, tadi kita sudah bahas juga, sesuai juga sebenarnya dengan Pak Richard, ada dari identifikasi, lalu setelah kita identifikasi kita telusur, setelah kita telusur kita analisis, dari analisis kita gunakan, setelah kita gunakan kita publikasikan. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, dari Pak Richard sendiri, menurut Pak Richard sendiri kalau misalnya melihat keadaan mahasiswa sekarang, melihat keadaan dosen-dosen dan guru-guru saat ini, bagaimana menurut Pak Richard? Apakah benar kita masih kurang di bagian analisis dan juga penelusuran dan juga identifikasi, Pak? Mungkin iya ya, bisa dikatakan demikian. Tapi kalau menggunakan apa yang saya muncul di pikiran saya ketika Anda mengajukan pertanyaan itu adalah jadi kalau pada tahap awal, kemampuan untuk mencari informasi itu sepertinya tidak terlalu ada masalah. Artinya kalau anak bicara tentang anak muda sekarang, mereka sudah cukup fasih dalam menemukan informasi ya. Tapi seringkali kan motivasi di awal untuk mencari informasi itu motivasinya praktis sekali supaya bisa menjawab pertanyaan. Ya efeknya yang paling buruk adalah munculnya plagiarisme yang begitu tinggi karena mereka sekadar cari aja Google, copy paste langsung akhirnya sajikan sebagai, mengklaim sebagai itu jawaban mereka. Iya benar sekali. Jadi dari segi pencarian seharusnya tidak ada masalah. Cuma memang dari segi memilah-milah mana yang bisa, itu satu hal yang jadi pergumulan tersendiri ya. Apakah ini sumber yang bisa dipercaya atau tidak? Jadi mungkin levelnya bukan pada fakta opini, tapi apakah ini reliable atau tidak? Sumbernya bisa digunakan sebagai referensi akademik atau tidak, itu jadi satu hal tersendiri sih yang saya amati selama mengajar.
mahasiswa tidak bisa memilah mana yang bisa dijadikan acuan sebagai referensi akademik, mana yang tidak bisa. Atau bukan mereka tidak bisa, seringkali mereka mencari jalan pintas ya. Unsur pragmatis itu sangat dominan sekali. Artinya saya kalau perlu bisa mendapatkannya melalui blogspot, kenapa harus baca jurnal? Betul. Kan di blogspot itu ada banyak orang sudah menuliskan gagasan yang mereka mengasumsikan diambil dari jurnal. Betul. Jadinya ya itu mereka menganggap karena sudah ada istilah-istilah keren yang muncul di tulisan blogspot itu seperti itu, walaupun itu sebenarnya belum tentu benar ya. Jadinya mereka menganggap itu reliable. Jadi antara mereka mau atau tidak mau, tapi unsur pragmatisnya itu saya pikir mendominasi saat ini. Artinya saya ingin cepat mendapatkan nilai bagus, maka saya mencari informasi, saya mendapatkan semudah mungkin, saya sajikan dengan semudah mungkin. Dengan teknik tersendiri, saya akan berusaha menghindari deteksi dari dosen supaya angka ternilainya rendah. Kemarin kan kita baru UTS ya. Ya Pak, betul. Di Moodle itu kan ada fasilitas turn in. Iya, betul Pak. Saya menemukan hasil turn in-nya rendah sekali. Hampir 0, 1 atau 2%. Tapi ketika saya baca, ini kok rasanya terlalu tinggi bahasanya. Ketika saya cari secara manual, saya Google aja satu bagian, 1 kalimat, 2 kalimat itu, saya temukan memang diambil dari sumber tertentu, dari satu web blog surat kabar tertentu lah, saya bisa katakan begitu. Dan kok nggak terdeteksi ya, saya menarik juga apakah dia menemukan cara untuk menghindari hal itu. Tapi intinya yaitu, jadi semangat pragmatis itu saya pikir menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya. Motivasi ingin cepat lulus, maka saya menemukan informasi semudah mungkin, akhirnya menyajikannya dengan seenaknya. Iya, betul. Mencari cara supaya dosen tidak bisa mendeteksi, supaya Turnitin tidak bisa mendeteksinya, itu kan semangat yang lebih esensial perlu kita hadapi ya, dibandingkan sekadar keterampilan memilah-milah fakta opini gitu. Saya pikir kalau dari perspektif saya lebih ke itu sih, motivasi anak-anak sekarang yang perlu diperbarui dalam melihat bagaimana mereka berada di kampus ini gitu ya. Oke, benar sih Pak. Memang banyak banget sekarang mahasiswa yang ada yang cepet kok, ngapain sih yang lama betul, gitu ya. Betul. Memang pragmatisme itu yang jadi harus jadi tantangan kita juga. Nah, kalau berkaca dari tadi Pak, kita udah membahas dari proses literasi informasi itu, tadi kita sudah lihat ada identifikasi, ada penelusuran, ada analisis, ada juga penulisan dituliskan kembali, lalu juga ada publikasi. Menurut Pak Richard sendiri nih, dari yang sudah kita sebutkan tadi, yang mana yang paling penting Pak? Di bagian awal dan bagian akhir mungkin jadi sangat krusial ya. Tapi tentu karena bagian awal dan akhir itu sangat krusial, jadinya semuanya sepertinya penting ya. Tapi kalau mau berbicara mengenai gini, kalau dari perspektif saya kan pendidikan itu selalu berbicara mengenai hasil akhir ya. Betul. Kita mengharapkan mahasiswa itu endingnya menjadi sosok yang seperti apa. Dan tentu harapan kita bukan sekadar mahasiswa yang punya IPK tinggi. Betul sekali. Ataupun punya orangnya cerdas sekali. Itu bukan sekadar tujuan dari pendidikan kita. Nah, jadi publikasi itu jadi menarik karena dari situ bisa tercermin kualitas atau output pendidikan kita. Mengapa? Karena dari pendidikan itu, dari publikasi bisa terlihat, misalnya kita bicara tentang bimbingan ya, bagaimana proses dia mendapatkan, bisa mencapai hasil publikasi itu kan, jadi isu tersendiri. Apakah dia mencapainya dengan cara yang jujur, atau misalnya dia menggunakan jasa joki, itu kan bukan harapan kita. Jadi publikasi itu jadi krusial, tapi proses mencapai publikasi itu jadi cukup penting juga, karena ada proses yang juga kita harapkan mahasiswa jalani supaya mereka menjadi pribadi tertentu yang kita harapkan melalui proses pendidikan ini. Begitu. Oke Pak, mungkin selanjutnya nih Pak, pertanyaan buat Bapak. Bapak tahu kita dari perpustakaan UPH, One UPH Library itu punya satu program, namanya Information Literacy Training Program Pak. Nah, dari Information Literacy Training Program ini kita biasa sebut ILTP. Nah, ILTP ini udah berjalan beberapa tahun. Pak Richard sendiri ikut ILTP? Belum. Nanti daftar ya Pak. Belum ya, jujur belum ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat dari mahasiswa sendiri, puji Tuhan sampai saat ini sudah banyak sekali mahasiswa yang mendaftarkan diri. Per tahunnya itu kita bisa sampai 2.500 mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini Pak. Itu hanya yang untuk yang asinkronus saja.
yang sinkronus lebih banyak lagi. Yang sinkronus itu bisa sampai 3.000-an kita satu tahunnya. Nah, menurut Bapak nih, dengan adanya program literasi informasi yang sudah berjalan, apakah ada perkembangan dari tulisan mahasiswa, bagaimana attitude mahasiswa mencari informasi, bagaimana attitude mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya, bagaimana Pak? Kalau dari pengalaman saya, sepertinya tidak terlalu signifikan berubah ya, tapi saya nggak mengatakan bahwa ini karena kegagalan dari program ini ya, tapi mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi, misalnya masa pandemi, di mana sebelumnya kemudahan untuk diam di rumah dan akhirnya meminta bantuan orang ketika mengerjakan tugas itu tereduksi ketika mereka harus datang onsite, dan akhirnya kualitas mereka jadi terpengaruh ya, kualitasnya menurun. Tapi saya pikir kesadaran mereka, dari segi kesadaran saya pikir itu semakin tinggi ya, hanya praktiknya, maka saya bilang tadi, ini bukan cuma level skill, tapi masalah level motivasi terkait dengan literasi itu ya. Dari segi kesadaran mereka, mereka sangat sadar sekali bahwa plagiarisme ketika saya di awal perkuliahan, saya tanya plagiarisme seperti apa, secara umum mereka mengerti semua, bahwa tidak boleh, bahwa ini plagiarisme seperti ini, tapi pada praktiknya, itu tidak serta-merta membuat hal-hal buruk itu tidak terjadi. Tapi kan itu tentu bukan tanggung jawab sepenuhnya dari program ini ya, karena program ini kan melatih keterampilan. Maka saya bilang tadi, masalah literasi dan keterampilan literasi itu bukan cuma masalah skill, hard skillnya, kita kemampuan di luarnya, tapi bagaimana di dalamnya kita mengajak mahasiswa melihat, sebenarnya saya tuh pertama-tama mengapa saya ada di kampus ini kan, itu pertanyaan besarnya. Nah, akhirnya mempengaruhi bagaimana dia menyikapi, mencari informasi, mengolah informasi dan sebagainya. Tapi memang yang saya amati, kesadarannya itu ada, tapi pada praktiknya ketika mereka kepepet, itu isu lain lagi ya. Ketika kepepet kan semua keterampilan itu digunakan, kejujuran itu jadi bisa memudar, akhirnya mereka bisa bertindak tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu. Nah, itu tadi kita sudah menyentuh similaritas, kita sudah menyentuh bagaimana pengutipan yang terjadi di saat ini. Nah, itu kan membahasnya tentang masalah integritas akademik ya Pak ya. Kalau di integritas akademik di Indonesia itu ada plagiarisme, ada duplikasi, ada yang lain sebagainya. Nah, dari mungkin yang paling simpel plagiarisme Pak, dari aspek ini bagaimana menurut Bapak program literasi informasi itu bisa mendukung meningkatkan kejujuran akademik? Tadi saya sudah sebutkan bahwa saya belum ikut ya. Mungkin salah satunya adalah kita perlu kerjasama dengan fakultas-fakultas, dengan prodi-prodi ya, sehingga itu menjadi usaha bersama untuk kita lakukan agar menghindari hal-hal buruk yang kita selama ini temukan terkait dengan tingkat plagiarisme yang tinggi dari mahasiswa gitu ya. Jadi seringkali mungkin ada beberapa di FLA sendiri, Fakultas Liberal sendiri, kita setiap dosen pasti mengingatkan plagiarisme itu apa, berbahayanya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Kita kan dalam level tertentu bisa memfailkan mahasiswa dari kelas kalau mereka melakukan plagiarisme. Tapi ternyata itu berulang setiap semester. Nah, kami melihat makanya perlu ada kerjasama dari setiap institusi, setiap unit di universitas ini, termasuk dari perpustakaan, dari prodi, untuk melihat bahwa ini sesuatu yang krusial, karena seringkali mahasiswa itu membandingkan, Pak, kalau di dosen yang sana nggak apa-apa nih angkanya segini Pak. Nah, itu kan jadi ada, entah mereka sengaja memanipulasi informasi, mereka berbohong, atau memang terjadi seperti itu. Itu kan sesuatu yang perlu kita clearkan. Nah, kalau kita punya kerjasama yang baik, dari perpustakaan memberikan misalnya guideline, meminta semua dosen wajib untuk ikut itu, akhirnya kita punya panduan yang clear, sehingga ketika kita bergerak, mahasiswa juga yang tidak jujur itu geraknya juga terbatas. Mereka tidak bisa mencari alasan bahwa, oh ini dosen sana boleh kok kenapa nggak boleh. Nah, sering jika membandingkan itu kan jadi double standard ya, membuat dosen dalam posisi yang sulit juga. Oh iya ya, ternyata kalau benar bagaimana, nanti saya jangan-jangan memang aturannya seperti ini. Nah, itu kan membuat dosen sedikit banyak, walaupun kami tetap sejak awal tegas ya, ya di sana silakan, di prodi Anda silakan, tapi kami punya aturan tersendiri ya, begitu. Kami selalu arahkan seperti itu, tapi itu kan bisa membuat kebingungan di dalam diri mahasiswa ya. Jadi sebenarnya standarnya seperti apa sih? Nah, itu mungkin jadi kerjasama antara perpustakaan dan juga prodi-prodi itu sangat diperlukan supaya kita juga bisa bergerak bersama mengatasi kendala-kendala yang masih muncul dalam aspek ini sih. Nah, dari tadi kita udah bahas mahasiswa terus. Tapi kita perlu nanya juga nih Pak,
dosennya gimana sih? Nah, kalau dari dosen sendiri, seberapa besar sih perannya pengajar itu dalam mengembangkan penggunaan keterampilan literasi informasi khususnya ya Pak di UPH? Bagaimana pengajar itu sudah teladan dalam melakukan penulisan untuk mendorong literasi informasi? Apakah sudah sebesar itukah perannya Pak? Kalau bicara tentang idealnya ya tentu perannya sangat besar ya, karena dosen itu kan sebagai contoh seorang akademisi yang nantinya akan dirujuk oleh mahasiswa. Oh, saya ingin seperti bapak ini nih, karena dia sudah berkarya seperti ini, jadi sebagai teladan akademis. Idealnya seperti itu, tapi kalau bicara apakah sudah, nah saya sendiri belum pernah melakukan survei tersendiri ya terkait dengan. Saya juga nggak berani mengklaim bahwa belum atau sudah, itu kan sifatnya agak gradasi ya. Tapi kalau bicara tentang apakah masih ada yang bisa diperbaiki, masih tentu saja ya. Masih Pak ya. Dari segi dosen, bukan cuma mahasiswa ya, tapi dari segi dosen sendiri, tentu misalnya kita kalau berbicara, bukan cuma mahasiswa yang terjebak dengan tuntutan untuk mendapatkan hasil instan. Nah, betul. Dosen kurang lebih ada godaan yang sama. Benar. Terkait dengan kebijakan pemerintah ya, harus punya publikasi berapa banyak, harus setinggi apa, harus kumpulkan poin bagaimana. Itu kan target-target itu belum tentu dengan mudah bisa diatur dengan dalam keseharian para dosen kan. Akhirnya tetap ada godaan untuk sikap pragmatis. Oh, saya bisa dapatkan ini dengan mencari ini. Tidak mengevaluasi kembali sumbernya, tapi langsung gunakan sumber ini. Itu saya temukan juga beberapa tulisan dosen yang misalnya seharusnya bisa temukan jurnal tersendiri, tapi kan kalau membaca jurnal artinya butuh waktu tersendiri. Iya, betul apalagi kalau sekali. Kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang baik, akhirnya kan pergumulan tersendiri ya. Jadinya bacalah tulisan yang sudah seolah mensarikan dengan tepat, dia mengasumsikan tulisannya sudah mensarikan, sudah merangkum gagasannya dengan tepat, kok saya gunakan ini. Padahal kalau kita telusuri harusnya ada sumber primer yang bisa dirujuk, kenapa Anda gunakan itu. Jadi hal-hal mendasar seperti entah kemalasan, entah mau mendapatkan hasil instan, itu saya rasa juga ada di diri para dosen ya. Saya nggak tahu seberapa banyak, tapi itu bisa ditemukan, dan kita semua lagi bergumul tentang hal itu sih, saya pikir. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, ya. Dari Pak Richard sendiri sebagai pemimpin di FLA. Ya. Nah, kita tadi Pak Richard juga sudah sebutkan kita harus kerjasama, tapi memang ada beberapa mahasiswa atau mungkin ada beberapa memang tujuan utamanya memang mahasiswa, tapi literasi informasi itu kan juga dibutuhkan oleh dosen-dosen juga ya Pak ya. Nah, untuk itu bagaimana cara mensosialisasikan program literasi informasi yang lebih efektif? Nah, itu bagaimana Pak caranya menurut Pak Richard sendiri? Karena natur kita yang kampus swasta yang cenderung merujuk pada pimpinan, saya pikir dengan bekerja sama melalui pimpinan itu sangat efektif ya. Artinya kalau kita sudah masuk dan sudah mendapatkan hati para pimpinan fakultas, prodi, itu akhirnya ke bawahnya agak lebih mudah saya pikir ya. Jadi itu jalan masuk yang saya pikir sangat mudah kita lalui kalau mau bicara tentang kerjasama antara perpustakaan. Jadi perpustakaan bisa misalnya meminta provost office untuk mengkoordinir para dekan-dekan fakultas, akhirnya diajak untuk berpikir bersama mengenai hal ini. Mendengarkan masukan ya silahkan ya, itu kan suatu hal yang baik ya dari perpustakaan, bisa mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Akhirnya dengan begitu kan fakultas juga merasa terakomodasi kebutuhan mereka, dan akhirnya keinginan dari perpustakaan untuk menyampaikan atau mensosialisasikan gagasan ini bisa dibantu oleh fakultas. Jadi saya pikir ide masuk melalui pimpinan fakultas itu adalah jalan yang sangat baik untuk saat ini, saya pikir ya. Jadi mengundang para pimpinan fakultas untuk memikirkan hal ini bersama. Bahasanya mungkin bukan langsung ingin meminta mereka mensosialisasikan gagasan ini, tapi mengajak kerjasama. Itu kan kemampuan literasi lagi ya. Iya, memilih betul. kata untuk mengundang mereka, apakah pesan kita memerintah atau kita mengundang mereka untuk kerjasama. Itu pilihan kata seperti itu juga termasuk keterampilan kita mengolah informasi, akhirnya menggunakan informasi itu supaya tujuan bersama itu bisa tercapai. Jadi saya pikir itu sih. Oke Pak. Mantap sekali kita hari ini sesinya. Terima kasih banget buat Pak Richard yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin terakhir Pak Richard boleh lihat ke kamera sebelah sana. Mungkin saya mau minta tolong Pak Richard untuk membuat closing statement tentang literasi informasi Pak.
terserah di Indonesia ini atau di lingkup UPH. Silahkan Pak Richard. Literasi itu adalah kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita, ya, bukan cuma sekadar para mahasiswa ataupun dosen, tapi seumat manusia itu saya pikir perlu memiliki kemampuan literasi. Kenapa? Karena itu adalah cara kita untuk menjalani hidup dengan baik. Artinya literasi itu merupakan keterampilan yang perlu dilatih agar kita bisa menjalani hidup dengan baik dan supaya juga tujuan hidup kita bisa tercapai. Maka dari itu kita tidak bisa menyepelekan apa yang dinamakan keterampilan yang terkait dengan literasi. Yang paling mendasar itu keterampilan untuk membaca dan menulis itu adalah hal yang perlu dilatih oleh kita semua. Tidak boleh mengasumsikan kita pasti bisa membaca dengan baik, kita pasti bisa menulis dengan baik, karena mengasumsikan hal itu malah membuat kita menjadi terhambat pertumbuhan kita. Jadi dorongan dari saya adalah kita perlu mengetahui diri kita itu sudah sampai titik mana terkait dengan literasi, terutama keterampilan membaca dan menulis, dan akhirnya bagaimana kita bisa mengolah informasi yang kita temukan, terutama di dunia digital itu dengan baik supaya tujuan hidup kita, ya dalam konteks ini memuliakan Tuhan itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Richard sudah hadir ke tempat ini. Saya doakan semoga sukses untuk kedepannya dalam mengajar, juga mahasiswanya juga sukses selalu. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu di Libanev ini Pak. Kita ada kegiatan, banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Richard. Terima kasih kembali, senang bisa berbicara. Iya, saya juga jadi senang berbicara dengan Pak Richard.